Biasanya kalau kita mengetahui bahwa sesuatu yang telah termotivasi itu akan menjadi sesuatu yang menjadi luar biasa ya. Mungkin ada beberapa juga berita di permusikan Indonesia bahwa kalau kita memiliki satu genre yang sesuai dengan mainstream, maka band itu akan lebih mudah memasarkan karya-karya mereka ke pasaran. Tapi band ini tanpa harus mengikuti mainstream, mereka telah membuktikan bahwa mereka telah berada di panggung-panggung internasional. Yang pernah mereka datangi, saya akan sebutkan satu persatu ya. Mereka pernah tampil di Festival Budaya di kota Chennai, India. Januari 2013 lalu. Kemudian Festival Musik Internasional SXWX di Austin. CMG Music Festival di New York, Amerika Serikat. Melody of Life Music Festival di Bangkok, Thailand. Midem di Cannes, Prancis. Boleh minta tepuk tangan? Nggak perlu jadi mainstream untuk bisa melakukan hal tersebut. Sebagai catatan, mereka pun itu diundang oleh mereka yang acara-acara yang festival itu tersebut bukan dari Kedubes RI. Jadi yang nonton orang-orang bule juga. Berarti yang nonton benar-benar mereka yang mengapresiasi musik ya? Yes. Oh baiklah, langsung saja kita akan undang dan kita akan ngobrol bareng-bareng sama band inilah dia. White Shoes and the Couples Company! Luar biasa. Ini sebenarnya kalau kita memutar kembali film zaman bokap gua masih remaja, ini gaya berpakaiannya mereka ulang kembali nih sekarang nih. Tapi sebenarnya siapa yang pertama kali mencetuskan band ini? Ada. Ada? Saya. Oh. Saya lah. Pertama kali. Tapi ini idenya dari mana? Kok di antara berbagai jenis genre pilihnya ini? Kita milihnya yang nyaman aja sebenarnya sih. Sebenarnya kita nggak memilih genre apa, orang bilang vintage, retro segala macam, enggak. Kita basically pop, teman. Influence kita emang soundtrack dari film-film zaman dulu gitu. Film-film Indonesia tahun 60-an, tahun 50, 70. Oh gitu. Ini hanya mencoba berbeda atau memang mereka punya passion tersendiri sama zaman-zaman itu? Iya, apalagi Indonesia pada saat itu semuanya bagus, musik bagus, film bagus, sastra bagus, art seni rupanya juga bagus. Ya itu golden era-nya kita, jadi kita bangga banget, kita mesti bangga lah. Kalau melihat film-film karya sutradara besar Indonesia di tahun-tahun tersebut, kayak ada Teguh Karya, ada Nyabas Akub, dan lain-lainnya, mereka memasukkan semua unsur tersebut dan tidak setengah-setengah, ditulis lirik, ditulis dengan sangat bagus. Sehingga menjadi karya yang klasik, filmnya jadi karya yang klasik juga. Jadi sampai sekarang kalau ditonton masih bisa dibilang masih bernilai. Bukannya masih bisa ya, sangat bagus sekali. Di zaman itu semua seni yang diciptakan itu benar-benar dipikirin, gitu ya. Kalau sekarang udah melulu ke arah industri. Iya. Tapi sebenarnya saya sependapat juga ya, bahwa sebenarnya kalau misalnya dalam bermusik itu orang harus sama kembar, genrenya seperti ini gitu. Dengan berbeda itu tentunya juga akan menimbulkan satu warna tersendiri. Nah sebenarnya kalau menurut kalian seberapa penting orisinalitas dalam bermusik? Penting. Tapi nggak ada juga. penting. Tapi kalau ngomongin orisinalitas, kalau sekarang kita nggak bisa bilang pure dia orisinal karena pasti akan ada influence dari manapun. Gitu. Jadi ya kalau orisinalitas itu penting, tapi kalau kita terlalu musik kita orisinal ya enggak juga karena pasti udah ada campur sama apa yang kita dengar, sama influence, sama apa yang pernah terjadi di masa lalu ada gitu. Jadi itu referensi jatuhnya berarti. Iya, referensi. Jadi sebenarnya kalau dibilang orisinalitas ya orisinalitas tersendiri gitu bahwa musik kita ini ya begini ya. Kayaknya udah nggak cuma musik lagi deh kalau kayak gitu. Semua orang sampai gaya hidup, makan, pakaian, apa segala macam kayaknya udah. Sekarang udah nggak ada yang orisinal sih menurut gue. Udah blend sih. Udah blend. Tadi Hesti juga ada pertanyaan. Bukannya nanya malah dia baca sesuatu nih. Apa? Kenapa? Ini lagi baca jurnalnya White Shoes and the Couples Company. Oh gitu. Jadi mereka setiap tour itu suka bikin jurnal dan dijual juga ya jurnalnya ya. Yeah. Kalau di harga di pasaran itu di bawah 50.000, kalau di saya bisa beli 600.000 aja. Bisa jualan gue. Ini ada jurnalnya waktu White Shoes itu tour di India ya. Iya. Nih, ini waktu di India. Ada kata-kata seperti ini. Mempunyai nenek moyang yang tinggal di India, nampaknya membuat Saleh
Hussein terlihat menyatu di tengah kerumunan masyarakat. Ale, ada sebenarnya ada. Katanya ngerasa kalau dia ada di situ udah nyatu, bahkan sering hilang ya? Enggak? Sering, lumayan. Sering hilang. Lumayan. Salah ngambil personil sering. Cair. Sebenarnya dia hilang, tapi eh. ditemuin sama Inspektur Vijay. Cuma biasanya inspekturnya datangnya belakangan. Piar. Kenapa buat jurnal sih? Ada juga nih untuk tur yang di Eropa ada jurnal, ada foto-fotonya juga, terus bagaimana mereka kuliner di Eropa, terus juga ada foto seseorang lagi jualan, terus ada celengan semarnya kelihatan. Itu bukan celengan semar, itu celananya kemelorotan. Itu siapa? John. Yo, bangga banget sih. Orangnya kurus tapi ada celengannya belakangnya. Jadi sebenarnya yang jadi fotografer di band kalian siapa? Emang punya fotografer apa emang kalian sendiri yang candid kehidupan band kalian dalam perjalanan? Kita candid, cuman yang punya kamera proper itu cuma John dan dia emang yang lebih tengil gitu. Oh gitu. Dia lebih tahu ngambil momen yang oh ini pas nih kayaknya gitu. Oh itu siapa yang lagi nungging yang lo foto? Itu penjual di flea market. Itu penjualnya? Oh, pantesan kayaknya kamu fotonya sambil mesra gitu gambarnya. Hasratnya kelihatan gitu ya. Nah ini kalian jalan-jalan udah ke berbagai negara. Ini tanggapan mereka dengan musik kalian gimana? Tanggapannya sebenarnya ini sih pertama mereka nggak tahu kalau di Indonesia tuh ada budaya pop yang bagus gitu. Mereka cuma tahu bahwa Indonesia tuh hanya penuh dengan budaya tradisi gitu. Itu pertama. Kedua, dan pertama kali waktu kita ke Amerika tahun 2008, ada yang lebih nyakitin lagi. Mereka sampai nanya, oh di Indonesia tuh lo main Xbox? Wah gila, Xbox, PlayStation 4 tuh ada. Nah, saya bilang gitu. Jadi seperti itu. Kita tuh negara kere banget ya? Iya, padahal jauh. Maksudnya untuk teknologi ya, karena di sini banyak bajakan tuh banyak kebantu kita loh. Karena asli ya, memang bajakan tuh jelek ya. Tapi untuk di sisi lain, software bajakan itu sangat ngebantu kita di bidang banyak hal gitu. Edukasi Jadi sih. iya mereka ketinggalan justru di situ. Jadi ya banyak lah. Jadi Photoshop mereka masih CS3 ya? iya di sini Kita sih udah belum CS6. waktu itu. Kita udah. Udah sampai ke detail gitu ya? Iya. Jadi waktu itu kita ngirim file untuk Rilis album cover ya, ke album sana. ya ke Amerika. Mereka nggak bisa nerima file yang saya kasih karena Datanya? speknya ketinggian. Ketinggian? Terlalu canggih kita jadi terlalu kita. canggih. Kita terlalu canggih. Bentar, itu terlalu canggih apa bajaknya udah kecepatan? Iya, Mereka belinya baru sanggup CS3, dia udah bajak lu aja sempat. Aduh hebat banget. Tapi ini sebenarnya bahwa kita tuh udah lebih dulu mengetahui lebih sensitif dengan hal Iya, itu ya. iya. Tapi kita di luar nggak terlalu aware dengan itu. Karena yang jadi andalan budaya dari Kementerian Pariwisata kita hanya tarian. Sebenarnya nggak apa-apa, bagus tarian Bali, Aceh itu oke. Tapi di balik itu kan kita punya subculture baru gitu, pop culture yang oke yang ada dari tahun 50 sampai sekarang bahkan dari tahun 30. Makanya kemarin ada film lewat tengah jam malam diputar di Cannes dan Coppola semua pada kaget bahwa Indonesia pernah bisa bikin film seperti itu di tahun itu dan bangsa kitanya juga nggak tahu gitu. Jadi harusnya kasihan kenapa hal-hal seperti itu diketahui orang-orang luar daripada diapresiasi sama bangsa kita sendiri gitu. Aduh sayang sekali. Itu menyedihkan kalau buat saya sih ya. Benar, kebanyakan orang Indonesia tuh mengapresiasi sesuatu itu kalau ada duitnya ya. Iya. Jadi ibaratnya ketika banyak hal yang tentunya juga perlu kita banggakan itu jadi diluput dari pengetahuan masyarakat dikarenakan mungkin kurangnya publisitas mengenai hal tersebut, sayang sekali. Ini juga ada yang lucu juga katanya di album terbaru kalian ya. Ini Albumnya Niri menyanyikan lagu-lagu daerah. Nah, kenapa memilih itu? Kenapa mau? Ini kan jarang-jarang nih anak sekarang nih yang mau mengangkat itu lagi gitu. Kesannya malah kayaknya wah nggak modern nih, tapi kalian berani ngelakuin nih. Alasannya apa? Ya itu tadi kita percaya apa yang kita lakuin gitu. Artinya kalau misalkan dulu Ya, lagu paling daerah nggak gini itu sih, punya kalau nggak porsi. laku, paling teman-teman belilah sama saudara. Iya ya. sih. Tapi yang pasti sih kita punya porsi yang berani, artinya ini pun lagu daerah pun bisa dibikin jadi lagu yang pop gitu. Iya. Kalau misalkan lagu daerah itu dibawakannya secara tradisional lagi atau dengan alat-alat atau instrumen yang itu lagi akan ya sama. Tapi kan kita kan membawakannya dan kita aransemen dengan caranya kita juga gitu. Nah, itu mungkin yang kita ya kenapa enggak gitu. Ini lagu daerah itu harusnya sama porsinya dan semua harusnya
sekarang ini harusnya udah bisa bawain lagu-lagu daerah. Benar. Dan itu banyak banget lagu yang belum pernah kita denger gitu. Ya, dan- Makanya akhirnya kita milih yang kayak gitu. Dan istimewanya kalau kita dengarkan semua itu, penyanyi-penyanyi terdahulu itu, mereka tuh misalkan seperti penyanyi aslinya itu, misalkan Lilis Suryani gitu, membawakan lagu Padang, padahal dia bukan orang Padang gitu. Jadi misalkan orang Jawa bisa membawakan lagu Padang, orang udah gitu orang Ambon bisa membawakan lagu Batak dan begitu muter semuanya. Jadi itu saking populer, jadi saling mengenal satu sama lain, budaya satu sama lain tuh bisa menyenangkan buat semuanya gitu. Ini sebenarnya adalah penghormatan untuk bangsa Indonesia sendiri ya. Walaupun lagu tersebut tidak berbahasa Indonesia, tapi dibawakan untuk orang-orang Indonesia. Ngapain kita udah tahu jelas-jelas kita nggak bisa bahas lagu bahasa Korea. Lu ini ngapain lagu Korea? Tapi Ri, ini juga ternyata Ri, direkamnya di studio yang vintage banget juga. Oh iya. Solo ya. Di mana tuh? Lokananta. Di Lokananta. Iya. Betul. Di Lokananta Solo? Ya. Ya ampun, beneran tuh. Iya, ini ada beritanya. Itu yang jaga masih hidup kan? Masih hidup. Tapi alat-alatnya gimana tuh? Alat-alatnya modern. Ada modern. Kita Iya. tetap menggunakan mixer di sana, konsol yang di sana, cuman ya kita bawa ampli sendiri gitu. Apa sih sebabnya apa? Karena kalian ingin memasukkan energi vintage-nya itu masuk ke dalam musiknya atau gimana? Iya, Ya. justru itu kenapa kita mau rekaman di Lokananta, karena alat yang mereka punya gitu. Sama mungkin ini juga ya, kalau sekarang mungkin orang taunya Lokananta itu adalah tempat futsal. Sekarang jadinya. Iya. Nggak Iya, tahu kalau anak-anak itu. muda sekarang kalau kita tanya, lu anak mana? Anak Solo. Oh, kita mau rekaman lo di Lokananta. Wah, tempat futsal. Oh, rekaman. Padahal dulu Bing Slamet segala macam semua rekamannya di situ gitu. Tapi studio itu masih terawat? Masih Masih. ada. Masih Jadi ini juga ya, jadi apa tempat Jadi Semacam museum kecil lah. museum kecil gitu. kecil. Jadi semua sampai rekaman-rekaman Indonesia Raya dengan dalam bentuk piringan hitam, pidato-pidato Soekarno juga ada di situ semua. Waduh, sayang sekali. Semestinya menyaksikan acara ini langsung mengetahui bahwa banyak sekali peninggalan bersejarah yang coba kembali diangkat oleh teman-teman kita ini, anak-anak muda dari Indonesia juga, mestinya kita harus hargai ya. Lagu-lagu dengan bahasa daerah di album terbaru mereka perlu kita simak sama-sama dengan aransemen yang mereka tawarkan kepada para penikmat musik Indonesia. Nanti di akhir episode ini kita akan melihat penampilan mereka sangat luar biasa. Tapi juga kita akan ingatkan bahwa bagaimana perkembangan pemuda di Indonesia, kita akan tanya langsung dengan menterinya berikut ini. Kenapa sih hal seperti ini tidak menjadi sorotan dia? Jangan kemana-mana. Tetap di sini di Tonight Show.